Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, untuk agenda hari ini yaitu ringkasan daripada materi di agenda 2 di pelatihan dasar CPNS 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari, instansi dari Universitas Samratulangi di gelombang 5 angkatan 35 kelompok 4. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ringkasan materi agenda oleh tutor Ibu Bandia SPD MSI. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi PNS. Dari fungsi PNS ada 3 pilar yang kita pahami. Yang pertama itu PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, PNS sebagai pelayan publik. Pelayan publik yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, PNS juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang artinya bahwa dituntut untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara di Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian daripada prinsip pegawai negeri sipil, hal ini juga sudah tertuang dalam pasal 3 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama ada prinsipnya nilai dasar, kedua kode etik dan kode perilaku, ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, yang kelima kualifikasi akademik, yang keenam jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, yang ketujuh profesionalitas dalam jabatan. Selain itu juga dalam ringkasan materi agenda 2 kita membahas terkait dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Dalam nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil itu dikenal dengan sebutan berakhlak. Berakhlak yang berarti berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, dan K. kolaboratif. Nah, kita masuk pada pembahasan terkait dengan berorientasi pelayanan. Berorientasi pada pelayanan yaitu komitmen memberikan layanan prima demi kepuasan terhadap masyarakat. Kode etiknya bahwa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ramah, dekatan ataupun solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Yang kata kuncinya yaitu dalam berorientasi pada pelayanan, responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kemudian yang kedua ada akuntabel. Akuntabel yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang pertama itu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Yang dimana ketiga ini memiliki kata kunci. Yang pertama yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Kemudian pada kompeten. Kompeten dalam artian terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, yakni dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kinerja terbaik merupakan kata kunci dalam kompeten ini, yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, dan ahli di bidangnya. Kemudian ada harmonis. Harmonis yang dimaksud yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, di mana kode etiknya yaitu pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang ketiga membangun lingkungan
kerja yang kondusif, yang kata kuncinya pertama itu peduli, care, terus kemudian perbedaan, diversity, dan selaras. Kemudian loyal. Loyal ini bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di mana kita dituntut untuk memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kuncinya yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. A yang dimaksud yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Dalam kata kunci yang ada pada adaptif ini, yang pertama itu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. K yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif di mana membangun kerjasama yang sinergis, yaitu seperti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam kata kuncinya di dalam kolaboratif ini yaitu kesediaan untuk bekerja sama, sinergi, hasil yang lebih baik. Afirmasi daripada ASN, kami berkomitmen memberikan layanan prima demi kepuasan masyarakat. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Itulah afirmasi dari seorang pegawai negeri sipil. Terima kasih. Itulah tadi afirmasi dan juga sekaligus ringkasan daripada materi pembelajaran 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.